Mulai berlatih video editor buat nambah skill baru kamu. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di YouTube sekolahdesain.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fitur-fitur yang ada di CapCut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan CapCut versi website, teman-teman. Karena menurut aku pribadi, CapCut versi website ini punya fitur yang lengkap, ada template-nya juga dengan fitur-fitur lain itu semuanya ada di CapCut website. Maka dari itu, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari mengenai dasar-dasar CapCut website. Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar dari CapCut dan kita akan menggunakan CapCut versi website ya teman-teman. Jadi aplikasi CapCut ini bisa diakses dengan 3 cara. Yang pertama itu melalui aplikasi handphone. Kemudian kalian bisa mengunduh juga lewat aplikasi komputer dan juga kalian bisa langsung menggunakan online dengan website teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan website ya yang editingnya, interface-nya juga enak untuk dilihat. Kemudian ada template-nya juga, karena kalau misalkan kalian install di PC itu nggak ada template-nya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kalian menggunakan website itu kita udah disediakan template-nya juga. Nah, di HP itu juga udah ada template-nya teman-teman, jadi enak. Oke, kemudian untuk pertama mungkin kita akan pelajari cara penggunaan template video. Nah, jadi kalau misalkan kalian buka CapCut yang ada di website itu ada template video seperti ini teman-teman. Nah, ini kalian bisa klik aja lihat lainnya. Kemudian kalian akan masuk ke tab template ini. Di sini banyak banget ya dari template-template yang disediakan oleh si CapCut sendiri. Nah, kalian bisa cari aja teman-teman sebenarnya apa yang pengen kalian gunain. Misal kita tulis di sini JJ. JJ itu maksudnya jedak-jeduk ya. Jadi yang biasa main TikTok pasti tahu. Nah, di sini tuh template dari video-video yang itu jedak-jeduk semua gitu. Nah, kita akan coba cari yang kiranya akan kita gunain. Kita bisa cari dari yang paling banyak view-nya ya teman-teman. Di bawah sini kan ada view-nya tuh. Nah, ini ada 1,7M, ini ada 1,6M, 1,17M. Oke, nggak terlalu jeduk-jeduk sih. Kita cek lagi, mungkin kita pakai yang 1,6M ini ya. Oke, itu ya teman-teman, audionya tadi masuk kan. Kita ulang lagi sekali lagi. Oke, itu bisa kita langsung gunain. Klik aja gunain template dan kita akan diarahin ke tab baru untuk editor. Nah, penggunaan template ini gampang banget ya. Tinggal kita masukin gambar yang kiranya itu kita mau gunain. Jadi di video ini udah template-nya beberapa gambar. Kita tinggal ganti aja dan kita masukin gambar baru. Misal kita masukin ini. Nah, nanti jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa play. Nah, itu dia akan otomatis keganti gitu. Tapi tetap teman-teman lihat lagi dari segi resolutionnya. Kalau misalkan kalian tadi gunainnya itu kotak seperti yang tak pakai sekarang, itu nanti dia akan kepotong. Makanya lebih baik kalian lihat lagi kira-kira yang dibutuhin itu resolusi dari gambarnya berapa gitu. Oke, mungkin penggunaan template seperti itu sih, mudah banget, nggak yang terlalu susah gimana-gimana. Dan ini selain gambar juga kalian bisa masukin video ya teman-teman. Jadi nggak harus gambar, kalian bisa masukin video juga. Ya persis lah kayak yang ada di Canva gitu ya. Bisa masuk gambar, bisa masuk video untuk digunain di template-nya. Oke, itu sekilas mengenai template teman-teman. Kemudian untuk nextnya itu kita akan coba untuk membuat sendiri video kita sendiri.
Jadi di sini ada buat video baru dan buat gambar baru. Nah, di sini ada AutoCAD. Kita akan membuat video baru dan kita akan lihat fitur-fitur basic ya, fitur-fitur dasar yang ada di Canva. Fitur-fitur dasar yang ada di CapCut. Yang pertama ini kita diperlihatkan untuk kanvasnya. Kira-kira kita ingin menggunakan kanvas yang mana? Kalau misalkan kita pengen yang TikTok, Short, Reels itu kita bisa pakai 9:16. Kalau misalkan yang YouTube atau video-video landscape lainnya kalian bisa pakai 16:9 gitu. Nah, kita akan menggunakan yang 9:16. Kita akan menggunakan video skit seputar TikTok ya, teman-teman. Dan di sini juga ada menu template, kalian bisa masukin untuk template apa yang pengen kalian gunain ya. Di sini ada media. Media ini adalah nanti kalian bisa drag and drop ke sini, teman-teman. Contoh seperti ini. Kita masuk ke picture. Oke. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalian bisa unggah di sini. Kalau yang di sini kan space ya. Kalau yang di sini proyek, artinya proyek kalian yang sekarang ini kalian bisa drag and drop ke dalamnya. Misal kita drag yang ini. Nah, seperti ini. Ini udah masuk. Ini saya pakai gambar, kalian bisa langsung drag drop aja untuk masuk ke sini atau ke timeline bawah ya. Nah, ini dia sedang memasukkan. Oke, kita udah pindah ke space. Kita ubah dulu judulnya, teman-teman. Oke, ini udah berhasil dimasukin. Sepertinya yang gambar atas itu dia ada error ya, jadi dia nggak bisa masuk. Kita akan coba masukin gambar satunya. Nah, yang ini bisa. Oke, jadi kelebihan ternyata. Kita hapus dulu. Nah, oke, yang ini nggak bisa ya. Nah, yang ini ternyata nggak bisa, teman-teman. Ya udah, kita gunain dua gambar ini aja. Oh, dia bisa, tapi ternyata agak loading ya. Oke, daripada lama kita hapus dulu. Kita gunain satu gambar ini deh. Setelah masukkan gambar ya atau video, kita bisa lihat di timeline kita, teman-teman. Timelinenya seperti ini. Kemudian misal kalian mau motong nih, nah motong itu gampang banget. Kalian bisa pakai yang ini, teman-teman, tombol bagi. Kalian klik aja, nanti dia akan terpotong seperti ini. Nah, ini udah dia terpotong ya. Kemudian kalau misalkan kalian mau back, itu bisa Ctrl Z. Nah, dia akan back ke dimana kalian memulai tadi ya, redo. Kemudian kalau misalkan kalian klik foto atau videonya, itu ada beberapa opsi juga, misal hapus, kemudian ada pangkas. Nah, ini kalian bisa memangkas mau seberapa kalian memperlihatkan gambar atau videonya. Kemudian ada di flip ya, dibalik kanan kiri. Kemudian ada juga untuk unduh klip. Nah, ini kita bisa mengunduh klip yang udah kita masukkan ke timeline. Di samping kanannya ini ada tombol play, teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini ada tombol untuk rekam audio. Jadi kalau misalkan saya klik, nah di sini nanti dia akan record dari audio yang masuk di komputer ini gitu. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini dia sedang proses. Nah, ini kita bisa dengerin ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ini menyingkat waktu untuk teman-teman yang mau voice over.
Kemudian di samping kanannya lagi ini ada ikat, atau kalau misalkan bahasa Inggrisnya biasanya pakainya magnet ya. Jadi dia akan otomatis tersambung seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita matiin, dia kalau di atas ini dia nggak tersambung. Kalau kita nyalain, nanti kalau kita deketin dia otomatis gampang tersambungnya. Set, nah kayak gitu. Kemudian perhatiin jauh. Setelah kita deketin, nah ini nggak ada garis-garisnya kan di persimpangannya itu. Tapi kalau misalkan kita klik, nanti ada garisnya. Nah, ini kita klik seperti ini. Nah ini ada garisnya teman-teman, kayak gini. Oke, seperti itu. Kemudian di CapCut ini juga menyediakan stok video teman-teman, gratis untuk kalian bisa gunain. Kemudian ada stok foto juga, kurang lebih hampir sama lah ya dengan yang ada di Canva. Ada audio juga bisa digunain secara gratis. Ada updatean audio juga, ada background musik juga gitu. Kemudian untuk teks ini yang suka banget tak pakai juga teman-teman, karena teksnya ini unik-unik dan kita bisa pilih template, tinggal ganti dari itunya aja, ganti dari teksnya aja. Nah ini misal kita ganti cantik gitu, terus kita play nih. Nah udah keganti kan, jadi enak banget untuk penggunaan teksnya teman-teman. Kalian bisa cobain, dia juga ngasih yang lagi ngetren apa itu, dia juga ngasih tahu gitu ya. Jadi ini enak banget juga. Kemudian next ada di sini ada subtitle teman-teman, ada subtitle otomatis. Kalau misalkan kalian ada voice over gitu ya, kalian males ngetik untuk ngecocokin sama audio, kalian bisa klik yang ini supaya nanti AI dari CapCut bisa ngedetect dari audio mana sampai mana itu tulisannya apa sampai apa gitu. Atau kalian juga bisa menggunakan keterangan manual kalau misalkan kalian mau sedikit effort gitu ya. Atau kalian juga bisa mengunggah. Nah mengunggah ini jarang tak pakai sih, soalnya dia harus menyesuaikan waktu juga dari subtitlenya kan. Jadi nyetingnya itu agak susah, makanya biasanya kita pakainya yang keterangan otomatis, itu yang cepat. Next ada transcript, itu kalau misalkan kita dari bahasa yang digunain dari video itu mau ditranslatein ya teman-teman. Kemudian ada stiker. Stiker ini juga bagus banget, bisa kalian gunain untuk pelengkap video kalian. Nah, contoh seperti ini. Stiker ini juga banyak yang GIF ya teman-teman, jadi dia bisa gerak. Nah ini kan juga GIF sebenarnya dia. Atau kalau misalkan kalian mau cari GIF sendiri di internet terus dimasukin juga bisa, nanti masuknya ke bagian media gitu. Stiker, kemudian ada efek ya. Efek ini sama seperti yang lain-lain, efek video teman-teman. Misal kita kasih yang energi. Kita lihat dari yang nggak pakai efek dan yang pakai efek. Nah ini yang pakai efek seperti ini. Setelah nggak pakai efek dia langsung diem, tapi pas ada efeknya dia otomatis gerak. Nah seperti ini. Ini gampang banget kan pakai CapCut, nggak usah ribet-ribet ngatur keyframe buat goyangin video, tinggal pakai aja efek, dah langsung jadi. Ya, cepet banget. Ada blur, ada countdown dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cobain satu persatu semuanya juga. Kemudian ada transisi juga teman-teman. Nah ini transisi untuk per slide-nya, kira-kira kita mau ditransisiin seperti apa. Misal kita tarik ke tengah seperti ini ya. Nah ini transisinya seperti itu. Oke seperti itu. Kemudian kita next ke bagian animasi teman-teman. Jadi untuk per masing-masing gambar atau video yang udah masuk ke timeline itu ada yang namanya animation in dan animation out. Nah untuk yang masuk itu kalian bisa atur, jadi nggak harus pakai transisi. Kalau transisi itu harus 2 video di tengahnya, tapi kalau animation in dan out itu untuk yang awal dan akhir. Misal kita kasih perbesar nih, nah
Jadi dia akan langsung masuk ke bagian awal video. Tapi kalau misalkan kita pilihnya yang out teman-teman, nah ini kita animasi, kita out. Nah seperti ini, dia akan otomatis masuk di akhir. Kemudian kita juga bisa atur dari seberapa lama dia animasinya berlangsung. Nah di in dan out itu sama, ada seberapa lama dia, dan juga ada combination juga teman-teman, kayak dia efek yang always ada gitu, jadi gerak terus gitu istilahnya ya. Kemudian di sini ada basic ya, untuk dasarnya kayak ada kurva, ada blending mode, ada opacity, ada skala untuk perbesaran. Kemudian di sini ada posisi dan putar. Nah ini keyframe-nya yang bisa kalian gunain ya. Ini agak deep sih teman-teman, karena kalau misalkan kita pakai keyframe itu kita udah secara nggak langsung kita pakai animasi juga. Nah kayak gini, kita nyalain 2 keyframe, kalian bisa lihat ini tombolnya jadi ada diamondnya. Kemudian di keyframe kedua kita perbesar. Nah kalau misalkan kalian play, nanti dia akan membesar sendiri. Set. Nah seperti itu. Itu kegunaan dari keyframe. Kemudian ada alat cerdas juga untuk hapus latar belakang dan perbaiki ya teman-teman. Ini juga ada di versi HP serta ada juga di versi PC yang downloadan. Nah ini memudahkan banget kalau misalkan kita edit video yang itu kita malas hapus background kan, biasanya lama tuh, dan kita biasanya nggak pakai green screen. Nah itu memudahkan kita banget untuk hapus background. Oke, itu sih teman-teman. Kalau misalkan udah selesai dari video kalian tinggal klik export dan kalian bisa pilih mau export untuk apa, atau kalian bisa unduh langsung masuk ke dalam komputer kalian. Misal kualitasnya 720 nih atau 1080 deh. Kemudian ini kualitas tinggi 30 fps, kita export. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai pengeksportannya selesai. Oke, ini udah selesai diekspor, tinggal kita klik unduh. Nah, ini udah selesai. Kita unduh dan kita bisa lihat hasilnya di unduhan kita. Oke, itu aja teman-teman dari basic CapCut web ya, teman-teman. Gampang banget dan possible banget untuk kalian pelajari dalam waktu singkat. Semoga membantu. Oke teman-teman, itu tadi ya dari video dasar-dasar CapCut versi website kita. Semoga ini bisa membantu kalian untuk teman-teman yang pengen mengedit video tapi nggak mau repot-repot nih untuk menginstal aplikasi yang berat-berat. Nah solusinya adalah CapCut versi website, karena banyak juga template yang bisa kalian gunain, dan aset-aset foto serta video itu udah banyak banget di CapCut versi website ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video YouTube Sekolah Desain lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like serta share video ini untuk semakin menambah wawasan kalian mengenai desain dan juga video editing. Terima kasih, sampai jumpa.